Kasus penistaan agamanya memang sudah naik ke taraf penyidikan, tapi kami pada malam hari ini tidak menyoroti hal itu. Kami lebih soroti mengenai perputaran dana dalam rekening yang dimiliki oleh Panji Gumilang, baik itu ratusan rekening pribadinya mencapai 256 rekening, kemudian juga 33 rekening atas nama institusi ataupun juga Pondok Pesantren Al Zaitun. Lalu bagaimana penelusuran pihak kepolisian, karena memang Barreskrim kabarnya sudah membentuk tim khusus untuk bisa menindaklanjuti hal ini sesuai dengan apa yang diumumkan oleh PPATK. Untuk bisa memberikan pandangannya sudah hadir di samping saya Mas Yudi Purnomo. Beliau merupakan mantan penyidik KPK dan juga aktivis dari anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam Mbak. Baik, selain Mas Yudi juga sudah bergabung narasumber lainnya lewat daring, yaitu Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Beliau merupakan mantan Kabarreskrim yang juga akan memberikan pandangannya bagaimana kinerja polisi menanggapi hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak. Baik, Mbak Putri. baik. Ya, Halo Mas Yudi. Malam Pak Ito. ya, dan juga untuk bisa melihat dari sudut hukum pidananya, yaitu ahli hukum pidana ada Prof. Suparji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Suparji, selamat malam. Prof. Suparji, mohon maaf kami belum bisa mendengar suara. Prof. Suparji, mungkin masih di mute. Selamat malam, Prof. Baik, masih terputus Prof. Komunikasi kami tidak bisa mendengar suara Prof. Nanti kita coba perbaiki. Tapi kita ingin dengar bagaimana pandangan Pak Ito mengenai langkah pihak kepolisian untuk bisa memperdalam masalah ini. Rekening yang dimiliki oleh Panji Gumilang, Pak Ito. Ya baik Mbak. Sebagaimana informasi yang saya dapat dari teman-teman di Barreskrim, saat ini memang Barreskrim belum menangani masalah kasus TPPU-nya. Karena tentunya sesuai dengan surat edaran Kepala PPATK nomor 5 tahun 2016, yaitu tentang pedoman pemblokiran dana ya untuk milik seseorang ataupun korporasi yang diduga terlibat satu kasus kejahatan. Ini kita sedang menunggu. Dan di dalam penanganan kasus pencucian uang ini kan tentunya harus memiliki yang namanya predikat crime ya, yang tentunya harus dilengkapi dengan surat perintah penyidikan. Jadi ini syarat pembuktian ya nanti di persidangan. Nah saat ini kan kita baru melakukan koordinasi ya Barreskrim dengan PPATK menunggu analisa yang mereka lakukan. Karena tentunya PPATK melakukan langkah-langkah itu atas dasar kecurigaan ya, transaksi yang mencurigakan, yang tidak wajar. Kemudian juga ada beberapa rekening ya atas nama perorangan yang dengan identitas yang berbeda-beda ya. Nah, ini tentunya dengan langkah yang sudah dilakukan yaitu memblokir ya atau membekukan aset yang bersangkutan yang mungkin juga termasuk asetnya korporasi. Ini yang nanti akan ditindaklanjuti setelah dilaporkan kepada Barreskrim dan tentunya karena ada pelakunya. Nah, ini nanti akan ditentukan predikat crime-nya. Pelakunya siapa? Kita semua tahu Mbak Putri bahwa ini kan terkait dengan kasus pelaporan tentang penistaan agama. Nah tentunya dari sana nanti akan berkembang dan saksi-saksi yang terkait dengan TPPU ini akan dilakukan pemeriksaan dulu oleh Barreskrim setelah yakin bahwa ada indikasi keterlibatan yang bersangkutan dalam TPPU ini baru dilakukan upaya penanganan perkara di Barreskrim. Saya kira prosesnya demikian Mbak Putri. Baik, Prof. Suparji juga mungkin punya tinjauan mengenai hal ini, proses penentuan pelaku dan juga masalah predikat crime, Prof. Suparji. Ya, karena ada pelakunya, nah ini nanti akan ditentukan predikat crime-nya. Pelakunya siapa? Prof. Suparji bisa mendengar suara saya? Mbak Putri, Bisa mendengar Mbak. Baik, silakan Ya. Prof. Ya. Bagaimana Prof mengenai penentuan pelaku dan juga predikat crime yang sempat juga diungkapkan oleh Pak Ito mengenai hal ini? Ya, ini menarik ya karena ada temuan dulu yang transaksi yang mencurigakan yang nanti arahnya adalah pada tindak pidana pencucian uang. Sementara predikat crime-nya belum bisa ditemukan. Maka ini adalah menjadi tantangan bagi penyidik untuk segera memproses secepat mungkin kasus ini sehingga tidak menimbulkan berbagai spekulasi ya, menimbulkan berbagai pertanyaan. Karena saya kira sudah cukup terang benderang ya unsur pencucian uangnya gitu ya, atau setidaknya ada unsur transaksi yang mencurigakan itu sudah terang benderang. Kepemilikan rekening yang cukup fantastis itu saya kira adalah bagian yang mencurigakan meskipun tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
Untuk itu menjadi sangat penting bagi penyidik karena memang tidak mungkin terjadi misalnya satu proses pencucian uang tanpa adanya predikat crime-nya, tanpa tindak pidana asalnya. Dan juga sangat penting untuk digarisbawahi, ini adalah proses yang pidana umum juga berlangsung, penistaan agama, dan kemudian pidana khusus pencucian uang juga sedang berlangsung. Maka ini akan mungkin di-split prosesnya karena memang adanya satu konstruksi hukum yang berbeda. Tetapi pada sisi yang lain juga sangat penting adalah bagaimana penyelamatan terhadap nasib ya murid atau nasib yayasan, karena juga diduga ada yang mencurigakan menggunakan atas nama yayasan. Dan di sini saya kira adalah fokus pada konteks bagaimana transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Panji Gumilang yang ditandai dengan rekening yang fantastis tadi itu. Tinggal nanti bagaimana menentukan pidana asalnya, Mbak.